Pasangan selebritas Felicia Angelista dan Cesar Hito baru-baru ini membagikan cerita pengalamannya ketika tengah berlibur ke Eropa bersama kedua anak mereka, Bible dan Zevanya. Berbeda dengan liburan biasanya, pada perjalanan kali ini, Feli dan Hito mengaku jika mereka hanya pergi berempat tanpa membawa babysitter alias pengasuh kedua anaknya itu. Ya, tentu hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Feli dan Hito. Karena tidak ada orang lain yang membantu mengurus seluruh keperluannya selama di Eropa, Feli dan Hito rupanya cukup merasa kerepotan. Terlebih sesampainya di Eropa, putri pertama mereka, Bible, sempat mengalami demam tinggi. Lantas, peristiwa apa sajakah yang dialami oleh Felicia Angelista dan Cesar Hito saat tengah liburan di Eropa? Dan bagaimanakah cara mereka menghandle itu semua? Oke, itu selalu ngasih afirmasi yang positif lah, kayak bisa. Anak itu bukan beban, jadi mereka tuh nggak bakal ngerepotin kita pasti bisa, kan ini anak-anak kita gitu. Ya, kalau bilang capek, cuma sampai babysitternya juga nanya kan kayak, non nggak apa-apa, non aman. So aku sampai bilang anak gue gitu. Kenapa lo yang khawatir, dia di tangan mama papanya udah pasti aman. Sampai akhirnya 2 minggu kita lewatin bareng, begitu nyampe airport Indo, wah mereka nangis ya. Kita langsung tos. Oh, kita juga langsung tos. Kita tos kayak kita berhasil melewati 2 minggu di negara orang. Bagi tugas banget karena Bible itu udah tahu mamanya, papanya. Nah, biasa kan kayak gitu pasti lebih nyari mamanya. Nah, Zevanya kan masih siapa aja yang gendong mau. Jadi biasanya Zevanya itu Hito yang handle, Bible sama aku. Tapi biasanya kalau Bible udah tidur, aku langsung kasih Bible ke Hito, terus Zevanya sama aku. Jadi tuker-tukeran aja sih. Dan Hito juga hebat banget, waktu aku sempat kerja 5 jam, aku tinggalin Hito sama anak-anak. Enggak. Untung anak-anak kita anteng-anteng. Nggak ada yang rewel, terus juga nggak mengganggu orang-orang di pesawat juga. Kan kita udah panik kan, kayak aduh takutnya mengganggu gitu. Kejutannya enggak, cuma memang kalau Zevanya kan memang masih lebih banyak tidurnya. Nah kalau Bible tuh suka main, kelilingin jadi kayak pesawat. dia kelilingin pesawat. Semua orang lagi tidur mau dia bangunin. Gitu. Terus kadang kayak kalau aku lagi ngajakin main deket jendelanya itu, dia mau mencet jendela belakang, kan gue panik ya, silau banget kan. Kayak aduh jangan. Tapi udah dia main aja sih. Yang penting aku bilang sama Hito abisin energinya, benar dia ajakin main-mainnya. Nah biasanya sejam sebelum landing baru dia mau tidur. Jadi kayak kita lumayan banget kan, totalnya 14 jam flight, tapi kan kita punya 4 jam transit. Jadi kerempungannya itu satu di barang-barang. Terus udah gitu kan kita transit. Dan kita pikir stroller kita tuh kan kita punya yang twin kan, yang buat anak-anak tuh langsung 2 gitu. Ternyata itu nggak turun di tempat kita transit. Jadi kan kita transit dari Jakarta ke Dubai dulu. Kita pikir di Dubai itu bisa diambil dulu. Ya kita pikir di Dubai itu ada strollernya. Ternyata tuh langsung ke Barcelona. Jadi kita tuh udah gendong bocah, bawa barangnya banyak banget. Apa strollernya? Oh nggak apa-apa. Tapi ada yang hilang nih partnya di Barcelona. Jadi kayak pas di Dubainya kan kita transit 5 jam lumayan. Itu bawa barang semuanya, belum aku bawa ice bag yang gede banget yang isinya semuanya ASI. Terus udah gitu bawa tas pompa, bawa diaper bagnya 2, Zevanya 1, Bible 1. Apalagi? Terus udah gitu bawa barang-barang kita juga. Pokoknya ada, kalau ada stroller kan anak bisa ditaruh, terus ada yang bisa digantung lah di stroller. Ini semuanya di kita semua. Tapi di situ untungnya ada bugi juga ya. Bisa ada stroller yang dipinjemin, cuma dia tuh duduk, which is Zevanya belum bisa. Karena kan Zevanya masih newborn. Terus abis itu tiba-tiba demamnya 40, gimana nggak panik, gue udah sampai tremor, dan udah bisa kayak sembarangan ke rumah sakit. Iya, maksudnya kayak di sana tuh ada aturannya lah, gimana caranya gitu kan. Jadi aku yang kayak, aduh ya ampun gimana caranya supaya, karena dingin banget di sana, anginnya kenceng banget dan itu udah tengah malam mau ke subuh. Jadi kita kayak, aduh gimana caranya supaya nggak perlu bawa ke rumah sakit. Akhirnya kita kontak-kontakan sama dokter di Jakarta, dokter yang emang biasa mantau Zevanya sama Bible. Kita tanya, kita harus cari obat apa segala macam. Ya udah kita masukin obat dari anusnya gitu kan, biar demamnya langsung turun. Puji Tuhan turun. Jadi pas lagi demamnya itu tuh aku super duper nggak bisa mewek, tapi pas demamnya dari 40 udah 37 tuh aku langsung nangis, langsung tremor gue, langsung kayak ya ampun Tuhan, puji Tuhan anaknya nggak step ya kan, nggak mata tinggi, nggak apa gitu. Aku udah panik banget kan, di negara orang nggak ada yang bantuin gitu.
Terlepas dari itu semua, Feli dan Hito juga turut mengungkapkan peristiwa mengejutkan lainnya saat tengah berada di Eropa. Diketahui sebelumnya, Feli dan Hito tidak hanya berkunjung ke satu negara. Dalam waktu 2 minggu tersebut, mereka diketahui mengunjungi Barcelona, Swiss, Amsterdam, hingga Spanyol. Saat sedang berada di Spanyol, Feli dan Hito mengaku jika mereka sempat mengalami insiden tak terduga. Feli rupanya hampir mengalami kecopetan. Beruntung pada saat itu Feli mengetahui tindakan yang akan dilakukan oleh sang pelaku dan langsung berteriak. Kendati demikian, Feli pun akhirnya berhasil lolos dari aksi penjamretan itu. Lantas, seperti apa kronologi penjamretan tersebut? Dan seperti apa perasaan Feli dan Hito saat itu? Semuanya, cuma aku senang banget pas di Swiss sih, karena Bible sama Zevanya tuh dapat salju pertama mereka di sana. Dan nggak bawaannya nggak parno ya. Karena kalau di Spanyol kan dia sempat mau kecopetan. Copetan, iya. Hampir, bener-bener hampir. HP-nya udah dipegang. Iya, jadi kan, untung gua refleksnya jago. Ini jatuhnya nggak menjelekan negara orang kan? Enggak, ini kan cuma ngasih tahu, karena kan udah banyak juga teman-teman yang punya pengalaman kayak gitu kan. Emang kalau traveling kita juga harus hati-hati, karena kan kadang kalau lihat ada kesempatan kan, ya kitanya juga berarti yang ceroboh gitu. Jadi aku lagi naruh Bible di stroller, tiba-tiba orang itu masuk tangannya. Jadi kita bukan ngomongin Spanyolnya ya, ngomongin copetnya. Ini media nggak ada media Spanyol kan? Nggak ada. Dia masuk tangannya ke ke coat aku, ke tas, di jaket. Jadi emang aku udah selalu simpen dengan baik gitu ya, semua yang penting-penting. Tapi pas kemarin itu tuh aku lagi mau naruh Bible, jadi aku taruh botol susu sama naruh handphone aku tuh di jaket, di jadi kantong. Jadi HP, tapi gara-gara ada dot juga, jadi kan kelihatan longgar kan? Iya, jadi dia masukin tangannya. Pas dia masuk kan aku refleks, jadi aku langsung gini teriak. Terus dia langsung marah-marah ke aku gitu. Iya, terus gue belaga-belaga. Gue kayak sorry gitu gue. Aneh, gue juga bingung. Abis itu pas dia pergi gue kayak, gue tadi mau dicopet kan ya? Gitu. Iya, tangannya udah masuk, terus baru mau dicopet, terus aku ketawa-ketawa karena puji Tuhan nggak kena. Kalau kena beda cerita ya. Saya yang disalahin. Apa? Kalau copetan. Enggak. Tapi dia lihat dari jauh, copetnya tuh sampai buka jaket sama buka topi. Maksudnya kali mau cari target yang lain supaya nggak ditandain. Itu emang tempat yang ramai banget sih. Jadi kayak itulah, tapi untung nggak kena. Yep. Jadi kita itu kemarin dari Jakarta ke Barcelona sehari doang. Jadi tanggal 22, 23 nyampe. Terus aku istirahat bentar, 24-nya tuh aku kerja sampai sore, terus aku langsung ke Swiss. Naik pesawat lagi tuh. Udah dari Swiss, 3 hari di Swiss, karena itu 3 hari libur. Sisanya di Barcelona kerja terus kan. Baru dari tanggal 27 itu aku balik lagi ke Barcelona. Baru sampai tanggal 1, malamnya aku ke Amsterdam. Baru dari Amsterdam ke Jakarta. Hal memalukan apa, tapi seru sih jadi ada ceritanya. Ya lagi transit nih, mau nyuci botol. Nyuci botol kan harus air panas ya, botol anak kan? Iya kan kita bawa tas steril botol juga guys, karena kan dia asip pera gitu Zevanya. Itu dia mau nyalain air. Botol salah, shower yang ngadep muka lah, udah deh banyak lah. Nah, lagi mau nyuci botol jadi gue yang mandi. Terus udah gitu aku ada niat baik kan, Hito tidur sama Zevanya. Terus aku ditawarin hot coklat, aku bilang boleh, satu lagi hot coffee buat suami aku. Terus dia tidur, aku tuh udah Bible nggak mau tidur. Pas aku ngadep ke mau buka jendela mau lihat gitu loh, karena agak turbulence gitu, pengen lihat cuacanya. Kesenggol. Kesebor deh. Ini makanya saya mau visum, mumpung ada media ya. Wah. Nih bagian sini, mata kaki saya. Widih. Ya di sini mendidih waktu itu. Mendidih, terus pas dia lompat aku bingung kayak kenapa lo gitu. Terus dia kayak kesiram kopi panas gitu. Hah? Aku ya yang, terus kata dia Bible. Dia gitu kayak iya Bible. Pas di pesawat, untung sebelah kosong. Tapi kan posisi begini. Nih, dia nyenggol di sini nih, aku lagi tidur sini sama Zevanya. Biar, untung nggak kena Zevanya sih, Zevanya kan di atas. Jadi kenanya